Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kembali lagi bersama saya Eli Purnawati dalam sesi selanjutnya untuk topik interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini saya akan menyapa teman-teman dahulu. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya, senantiasa sehat, semangat, antusias, dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang terus mengikuti bahasan kita ya, sharing kita terkait interaksi manusia dan komputer. Baik, untuk sesi kali ini saya akan membawakan topik berupa aspek ergonomi ya. Aspek ergonomi dalam IMK akan kita bahas. Kurang lebihnya kita lihat slide berikut. Nah, di chapter 5, aspek ergonomi. Mahasiswa mampu memahami aspek ergonomi dalam IMK. Pengertian ergonomi, manfaat penerapan ergonomi, aspek ergonomi dari stasiun kerja, prinsip ergonomi, dan penerapan ergonomi dalam kehidupan. Ya, saya tampilkan sebuah gambar di sini. Gambar apa ini? Ya, mungkin ketika melihatnya yang terpikir di masing-masing orang akan berbeda ya. Ya, ini sebuah gambar dan di situ saya berikan keterangan. Perhatikan pada gambar. Apa yang terpikirkan oleh Anda setelah melihat gambar tersebut? Ya, otomatis berbeda. Baik, saya tidak akan menjawab ini gambar apa ya untuk detailnya karena pemikiran setiap orang akan berbeda-beda. Saya kembalikan ke Anda sekalian. Ya, saya lanjutkan. Nah, gambar selanjutnya sama juga, mungkin teman-teman belajar di sini akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap apa yang tertampil ya. Kurang lebih seperti kayu ya, atau bisa juga ada yang bilang ini fosil ya, dan lain sebagainya. Ya, cukup diperhatikan saja, tidak ada jawaban salah atau betul, karena saya kembalikan lagi ke masing-masing pribadi. Tapi setelah ini akan saya berikan perbandingan. Ya, anggap saja ini gambar, saya sebut gambar pertama ya, gambar A atau gambar pertama, dan selanjutnya saya akan tampilkan. Jadi ini terpisah dari gambar yang sebelumnya. Ini saya sebut gambar pertama. Nah, dan ini selanjutnya gambar kedua. Antara gambar pertama dengan gambar kedua itu mempunyai keterikatan. Ya, jadi gambar yang pertama itu ya, ini adalah gambar siwak, kayu siwak. Dan yang kedua ini adalah gambar sikat gigi. Nah, di mana keterikatannya? Jadi, gambar pertama dengan gambar kedua adalah dua buah objek yang memiliki fungsi utama yang sama, yaitu untuk sikat gigi. Cuma di gambar kedua itu sudah dalam versi yang modern. Kalau yang pertama itu adalah versi tradisionalnya. Nah, kalau yang versi tradisional itu didapat dari alam, itu dari kayu siwak dengan ukuran yang mungkin ya, karena dari alam ya ukurannya pasti berbeda-beda. Berbeda dengan yang ini. Nah, yang ini baik dari ukuran, desain itu sudah lebih diperhitungkan karena dia dapat dibentuk ya oleh industri. Ya, dipikirkan juga di konsep bagaimana tebal dari sikat gigi ini, kemudian panjangnya berapa agar efektif. Terlalu pendek juga tidak nyaman, terlalu panjang juga tidak nyaman. Kenapa? Apa yang dicari? Apakah bentuknya, warnanya, kemudian karena ini sikat gigi ya, otomatis akan dipegang, jadi dicari
di mana kira-kira posisi yang pas untuk pegangan tangan dan terutama jempol ya, karena yang akan jempol dan jari lain terutama karena yang akan mencengkram dari sikat gigi ini. Nah, jadi apa sebenarnya yang dicari? Ya, salah satunya adalah kenyamanan. Nah, kenyamanan itu bisa dianalisis dari faktor bentuk ya, salah satunya. Nah, hal-hal yang mempengaruhi bentuk itu ada banyak, salah satunya ini ergonomi. Lalu apa sih ergonomi itu? Pengertian ergonomi, suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain, peralatan, dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya. Kemudian berhubungan juga dengan faktor kenyamanan kerja. Ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi, filosofi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan untuk membuat desain tugas yang berguna. Aturan atau kebijaksanaan dalam bekerja, ramah penggunaan di segala tempat dan bidang, bahwa seorang pekerja yang mengoperasikan banyak peralatan namun dapat dijangkau dengan mudah. Gitu. Jadi ada banyak faktor ya. Bagaimana akhirnya dirumuskan sebuah konsep ergonomi yang cocok sesuai dengan lingkungan kerja dan peralatan yang akan digunakan. Lalu apa keuntungan dari penerapan ergonomi? Keuntungan atau manfaat penerapan ergonomi bagi pekerja antara lain lebih baik dalam mengerjakan tugasnya, ya karena lebih nyaman. Misal alat yang harus ditangani itu ada banyak, bagaimana cara menjangkaunya biar bisa efektif ya dan efisien pekerjaannya, tenaganya juga optimal, waktunya juga lebih cepat. Kemudian manfaat lain adalah lebih sehat. Nah, misal kaitannya dengan kesehatan dari badan ya, cara duduk, kemudian kesehatan mata, pernafasan, ya mungkin hubungannya dengan jarak ke ventilasi dan lain sebagainya. Nah, itu hubungannya dengan kesehatan. Jadi dengan penerapan ergonomi bisa lebih meningkatkan kesehatan. Selanjutnya meningkatkan kepuasan kerja. Dengan kinerja yang baik, efektif, efisien ya, produktif, otomatis kepuasan kerja akan meningkat. Nah, jadi penerapan ergonomi ini berimbas atau berdampak pula pada peningkatan kepuasan kerja. Selain itu, manfaatnya adalah lebih produktif ya. Dengan tenaga dan waktu ya efektif dan efisien, otomatis dapat meningkatkan produktivitas. Aspek ergonomi dalam stasiun kerja. Nah, stasiun kerja yang termasuk adalah sistem komputer, termasuk meubiler yang digunakan, misal PC ya, dan mejanya, desktopnya. Kemudian ada kursi, ada mejanya, lingkungan sekitar, lantai juga termasuk ya. Permasalahan yang muncul jika seorang operator komputer terlalu lama bekerja di depan komputer. Nah, ini juga termasuk bagaimana ergonomi ini terjadi di dalam stasiun kerja penerapannya. Permasalahan bisa terjadi ya kalau apalagi kalau berlangsung dalam waktu yang lama tanpa mempertimbangkan aspek-aspek ergonomi dalam stasiun kerja. Kemudian ada serangan miopi atau rabun jauh ya. Ini kaitannya dengan indera penglihatan. Misal seseorang yang terlalu lama bekerja di depan komputer tanpa istirahat dan itu berlangsung intens. Misal seseorang yang mempunyai pekerjaan sebagai seorang programmer atau video editor yang dia memang harus hampir setiap saat secara rutin dan dalam waktu yang lama menghadap ke arah komputer.
Nah, itu sebenarnya bisa diatasi, bisa diminimalisir dengan penerapan aspek ergonomi pada stasiun kerja di lingkungan misal si programmer atau video editor tadi. Kemudian ketegangan punggung, otot siku dan otot pundak. Ya, ini hubungannya dengan posisi duduk, dengan kursi dan juga meja dan lingkungan sekitarnya. Nah, untuk menerapkan aspek ergonomi itu kita harus melihat prinsip-prinsipnya. Nah, prinsipnya itu ada dua kaitannya. Pertama adalah prinsip fisikal dan yang kedua adalah kognitif. Apa itu prinsip fisikal? Nah, prinsip fisikal hubungannya dengan faktor fisik. Nah, misal jadikan segala sesuatu mudah untuk dijangkau. Baik ketika kita membuat konsep ergonomi dengan pemberlakuan atau penerapan ergonomi itu, segala sesuatu akan mudah untuk dijangkau. Nah, hubungannya bisa dengan tata letak, jarak ya. Kemudian bekerja dengan tinggi yang sesuai atau cocok. Ini penempatan kursi, misal penempatan kursi, tinggi meja, letak dari misal rak ya, rak penyimpanan, kemudian ketebalan atau tinggi masing-masing kaki ya, kaki meja misal. Nah, kaki meja misal ada 4, misal salah satu ada yang tingginya tidak sesuai, otomatis akan mengganggu. Nah, dengan cara manual kita bisa mengakalinya ya. Mungkin kita terbiasa ketika kaki mejanya itu ada yang kurang seimbang, mungkin karena lantainya ya, bisa jadi karena lantainya, kakinya mungkin sudah betul, kaki mejanya sudah betul, sudah seimbang, tapi ternyata lantainya atau alasnya ya, karpetnya yang mungkin tidak sesuai. Nah, kita bisa mengatasi dengan cara manual dengan membuat penahan ya, biar mejanya bisa seimbang. Oke, kemudian mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan. Ya, baik, ini beberapa contoh yang sebenarnya sering terlihat di lingkungan kerja. Jadi dengan efisiensi otomatis efektivitas tenaga ya, otomatis jumlah pengeluaran tenaga yang dikeluarkan juga akan berkurang. Seperti itu. Kemudian meminimalkan kepenatan atau keletihan. Nah, karena kalau posisinya tidak sesuai, misal posisi duduk, posisi kerja, itu akan lebih mempercepat keletihan. Kemudian mengurangi pengulangan yang berlebihan karena efektif, efisien, jadi kita kerjanya itu tidak double ya. Memberikan jarak ruang dan akses ya, misal kita membutuhkan space untuk berjalan atau untuk berganti shift dan sebagainya. Kemudian meminimalkan kontak stres ya, dengan kemudahan ya, kenyamanan, otomatis ketegangan itu akan berkurang, kepengatannya berkurang. Memberikan mobilitas dan merubah postur atau posisi, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, pencahayaan yang tepat. Nah, ini saya suka. Saya senang apabila ruangan kerja itu mempunyai pencahayaan yang cukup, jadi penglihatan kita itu tidak terganggu ya. Kemudian temperatur yang tepat, panas tidak terlalu panas, dingin tidak terlalu dingin. Kemudian menahan getaran ya, apalagi ini ya, orang yang bekerja di dekat misalnya seperti stasiun, biasanya akan merasakan getaran ya pada tanah yang merambat akhirnya sampai ke lokasi atau ruang kerjanya. Nah, untuk faktor kognitif itu ada beberapa. Di antaranya adalah adanya standarisasi, kemudian
membuat stereotip, menghubungkan aksi dengan persepsi, mempermudah pemaparan suatu informasi, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail, memberikan image atau gambaran yang jelas, membuat redundansi, misalnya warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dan lain-lain, membuat pola atau pattern, memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan, memberikan umpan balik atau feedback secara cepat atau seketika. Ya, ini mungkin ada yang pernah mengalami keluhan-keluhan fisik, faktor penyebab, dan saran pemecahannya. Misal keluhannya adalah keluhan visual, jadi lebih ke indera penglihatan, iritasi mata, kekaburan pandangan, termasuk miopi ya, tadi rabun jauh. Penyebabnya apa? Misalnya adalah pencahayaan yang tidak memadai. Saran pemecahannya, jagalah tingkat iluminasi ruangan antara 300 sampai 700 lux. Kemudian kilau, faktor penyebabnya ya, kilau dan pantulan cahaya. Nah, tempatkan layar tampilan sejajar dengan jendela. Pakailah pelindung jika diperlukan. Pakailah pelindung kilau ya. Jadi biar tidak glossy, kita bisa memilih penahan yang sifatnya itu doff. Jadi dia cenderung menyerap atau paling tidak memantulkan. Gitu. Kemudian bila monitor itu tidak sejajar dengan jendela, berlawanan, otomatis akan memantul ya. Misal jendela dari belakang kita dan kita menghadap ke komputer, nah nanti kita akan terganggu dengan adanya pantulan dari cahaya yang masuk, kemudian diterima ya, memantul kembali dari monitor. Selanjutnya faktor penyebab, definisi karakter yang jelek, kendalikan adanya kilau dan pantulan, gunakan filter yang memperkuat kontras, aturlah kecerahan dan kontras karakternya. Ya, kadang sedikit membingungkan ya, antara mungkin karakter seperti N dengan misalnya RN dengan M, dua huruf ya, RN dengan satu huruf M. Jadi seolah itu huruf yang sama, padahal yang pertama adalah R spasi N, tapi karena bukan spasi, di sebelahnya persis. Nah, dikira itu M. Nah, itu bisa terkaburkan karena definisi karakter yang jelek. Selanjutnya, keluhan rasa pegal di punggung dan pinggang. Penyebabnya kursi yang tidak memadai. Nah, saran pemecahannya ya sediakan kursi yang sesuai biar nyaman ya. Faktor penyebab lain, ruangan kaki yang sempit, jadi tidak bisa melemaskan ya otot-otot sehingga dia ototnya akan kaku karena peredaran darahnya tidak lancar. Kemudian keluhan selanjutnya, leher, bahu, dan lengan. Penyebabnya mungkin tinggi meja yang tidak memadai. Sediakan meja kerja yang tingginya dapat diatur. Oke. Nah, bisa juga dengan cara duduk dengan posisi yang lesehan ya. Terlalu lama juga mungkin menyebabkan kecapean ya di pinggang sama di kaki mungkin. Makanya kadang ada orang yang kesemutan misal terlalu banyak duduk. Kemudian pergelangan tangan, sudut telapak tangan yang jelek, gunakan kursi yang mempunyai sandaran lengan. Oke, ini kita bisa merilekskan sebentar lengan ke sandaran lengan. Kemudian faktor penyebab lain, terlalu banyak mengetik. Ya, sebenarnya kita sendiri yang tahu ya berapa jangkauan kecepatan mengetik kita. Sebaiknya disesuaikan dengan deadline. Ketika deadline-nya mepet ya kita harus paling tidak mempersiapkan diri sebelum akhirnya waktu deadline-nya itu datang. Layout dan posisi.
Ya, untuk posisi seperti yang tertampil, ya coba silahkan diperhatikan rekan-rekan belajar, teman-teman belajar sekalian. Di situ ada seorang bapak-bapak yang duduk di kursi, kemudian sedang mengerjakan sesuatu di desktopnya, posisinya sedang mengetik, terlihat fokus ya, beliau sudah menggunakan kacamata, terlihat sangat fokus ke monitor. Nah, dengan posisi seperti itu, tinggi kursinya, kemudian posisi mejanya, ya, apakah itu sudah sesuai? Ya, coba silakan dianalisis. Tinggi kursinya sekian, bandingkan dengan panjang dari kakinya. Nah, kemudian perhatikan juga kursinya, sandaran kursinya, dia melengkung. Dan bagaimana punggung dan bahunya tidak menempel ya, tidak bisa menempel, yang menempel area sekitar pinggang, tapi juga tidak merata. Kemudian posisi pundaknya cenderung ke depan dengan posisi tengkuk yang sebenarnya itu kaku ya, jadi kemungkinan aliran darah itu akan terhambat, apalagi dengan posisi kepala yang tidak rileks, melihat ke arah depan, sedikit menunduk sebenarnya, kemudian matanya sangat terfokus dan terlalu dekat jaraknya dengan monitor. Nah, apabila posisinya seperti itu, bisa dianalisis beberapa kemungkinan kesalahan-kesalahan serta gangguannya. Contohnya, akan menyebabkan kepalanya itu pening ya, dan bahunya itu tegang. Kemudian pundaknya juga, punggung, pinggang, tangan, kaki, penglihatan juga ya. Nah, itu memiliki faktor resiko tersendiri. Jadi, alangkah baiknya diperbaiki baik dari kebiasaan ya, kebiasaan kita maupun peralatan yang digunakan, fasilitas yang digunakan. Bandingkan dengan gambar selanjutnya. Nah, ini adalah layout dan posisi yang lebih disarankan. Coba perhatikan di dalam gambar ada gambar orang yang sedang duduk di depan komputer. Nah, orang tersebut memposisikan dirinya duduk dengan tinggi kursi kurang lebih 38-55 cm. Nah, itu cukup nyaman untuk digunakan dibanding dikombinasikan dengan tinggi meja sekitar 72-75 cm. Nah, kemudian sudut di depan dada itu tangan ya bisa dengan rileks karena posisinya itu posisi duduknya itu sekitar 90-100 derajat. Lalu untuk penglihatan visual, orang tersebut mempunyai area pandang yang cukup terhadap monitor, yaitu sekitar 40-75 cm. Dan untuk monitor sendiri ini bisa di adjustable ya, bisa diatur ulang sudutnya. Nah, untuk sudut tampilan monitor itu sedikit ditengadahkan ke arah user pengguna. Itu kurang lebih minimal 20 derajat. Nah, dibandingkan dengan yang sebelumnya, ini ya gambar pertama dengan gambar kedua. Nah,
memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda ya. Ini kaitannya erat dengan faktor ergonomi, baik dari posisi duduknya maupun peralatan atau perkakas dan mebel yang digunakan. Baik, kita ke konklusi pada sesi kali ini ya. Pada sesi kali ini terdapat konklusi pertama adalah ergonomi merupakan bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapasitas manusia dan limitnya. Selanjutnya, manfaat penerapan ergonomi adalah lebih baik dalam mengerjakan tugasnya, lebih sehat, meningkatkan kepuasan kerja, dan lebih produktif. Selanjutnya, prinsip ergonomi meliputi prinsip fisikal dan prinsip kognitif. Ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, untuk referensi lain ya, kaitannya dengan mata kuliah atau materi interaksi manusia dengan komputer, teman-teman belajar di sini bebas bisa menambahkan referensi dari luar selain dari yang sudah saya bagi ya. Nah, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya masih bisa kita lanjutkan, tetapi di tema topik yang berbeda, masih hubungannya dengan interaksi manusia dan komputer. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam sesi yang berikutnya ya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf untuk salahnya, untuk khilafnya. Tetap bersemangat untuk belajar. Semoga bermanfaat. Doakan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar Anda. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.